Jangan langsung jualan foto di banyak platform. Apalagi buat teman-teman yang baru mulai, ini akan lebih banyak ruginya dibandingkan kalian untung. Nah, apa aja sih yang bikin rugi? Terus apa syaratnya biar kita bisa jualan di banyak platform? Platform apa aja yang cocok buat pemula? Gue akan jelaskan di video kali ini. Jadi stay tune sampai akhir. Kita mulai aja. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Buat teman-teman yang belum kenal, gue merupakan Reski, seorang microstalker yang saat ini memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun dan memiliki portofolio sekitar ratusan ribu portofolio di sekitar 15-an platform microstalk. Nah, di channel ini gue akan kasih banyak sharing-sharing mengenai ilmu permicrostokan ya. Jadi, jangan lupa klik subscribe, follow, dan like video ini. Nah, sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu bahwa sekarang kaos gue di I'm Stalker ya ini I'm Stock Photographer ini udah bisa di order lewat Shopee ataupun Tokopedia. Kalian bisa klik aja link di bawah karena kaos ini sangat cocok banget buat teman-teman kalau pengen hunting untuk microstock biar ya agak kece dikit gitu. Oke, balik lagi ke topik ya teman-teman ya. Kenapa sih sebenarnya gue sendiri tidak begitu merekomendasi buat kalian yang baru banget jualan foto di situs-situs Microsoft seperti Shutterstock langsung ke banyak platform. Ini banyak sekali kejadian ya teman-teman ya, karena mungkin beberapa kasus seperti dari followers gue ya di Instagram itu ada yang bilang, Mas Reski, saya ini agak kesusahan nih jual proof di Shutterstock. Ada nggak ya platform lainnya yang lebih mudah atau dan lain sebagainya? Ada juga yang kasusnya, Mas Reski, saya udah approve di Shutterstock tapi nggak laku-laku. Ada nggak platform lain yang lebih gampang laku? Saya lihat Mas Reski jual di Adobe atau di Getty Image, itu lakunya bisa sampai besar banget gitu kan. Terus ada juga yang kasusnya lebih mengenal platform-platform lainnya terlebih dahulu seperti Getty dan sebagainya daripada Shutterstock. Nah, ini banyak sekali dilema yang mungkin teman-teman baru awal banget memulai terjun di Microsoft ini dan langsung kayak ingin coba langsung banyak platform gitu. Gue sih sangat tidak menyarankan ya. Gue kasih flashback terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kenapa sih sebenarnya ketika kalian jual foto itu jangan langsung ke banyak platform, tapi mulailah dari Shutterstock. Karena sepemahaman gue, sepengalaman gue berjualan di sekitar 10 platform microstock ya, itu gue sangat easy banget, sangat mudah banget untuk memulainya dari situs Shutterstock ya, platform Shutterstock terlebih dahulu. Kenapa mulai dari Shutterstock terlebih dahulu? Karena Shutterstock ini yang menurut gue paling ramah untuk pemula ya. Di situ secara user interface, user experience-nya udah cukup bagus buat kalian yang pengen jualan stok foto. Dan dia juga salah satu situs yang sudah memiliki apps ya untuk memiliki aplikasi dari HP. Jadi kalian yang pengen jualan stok foto mulai modal dari HP doang itu ada, dan platform-platform lainnya juga belum tentu ada. Adobe itu nggak ada. Kalau kalian mau jualan ya lewat Google Chrome ya, baik HP ataupun PC dan lain sebagainya ya. Jadi yang paling mudah menurut gue memang Shutterstock gitu loh. Nah, kenapa rugi kalau kita langsung jualan di banyak platform? Karena sebenarnya ada beberapa level ya teman-teman ya, ketika kalian mau jualan stok foto itu ada beberapa level. Ini level berdasarkan gue ya. Ini ada, gue mendefinisikan ada sekitar 5 level. Bukan level earning ya, tapi 5 level microstalker. Nah, yang pertama adalah level pemula, terus advance, terus intermediate, expert, baru yang terakhir itu adalah suhu ya, paling ngeri lah, pro level itu ada. Nah, jujur gue masih di level 4 ya, belum langsung di level 5. Jadi gue nggak akan banyak ngomongin soal level 4 ataupun level 5 di video kali ini karena gue lebih khusus ke level 1, 2, 3 dulu. Nah, ini singkatnya ya teman-teman ya, level 1 adalah level-level pemula buat teman-teman yang baru banget masuk di Microstock, itu masih level 1. Dan di level 1 ini kalian baru mempelajari mengenai situs Microstock itu apa, gimana cara jualannya, ini apa dan sebagainya itu. Jadi yang baru banget mulai itu sebenarnya masih di level 1 gitu loh. Jadi kalian masih berkutat di situ. Masih ya kayak ini apa sih cara jualnya gimana dan sebagainya, kok nggak approve dan sebagainya. Itu level 1. Level 2 singkat cerita udah mulai banyak approve, udah mulai mengerti soal jualan stok fotonya, tapi masih belum banyak laku. Nah, level 3 ini adalah memperbesar kemungkinan foto-foto yang udah laku. Biasanya orang level 3 udah pernah payout sekali. Nah, itu singkat cerita. Nah,
Kalau teman-teman masih di level 1 yang baru banget memulai, baru banget jualan stok foto atau masih berkutat pada belum laku ya atau masih sering ditolak dan sebagainya, gue sangat tidak menyarankan untuk langsung ke multi platform ya atau lebih dari satu platform. Ini saran gue pribadi karena gue sendiri memulai itu ketika gue udah multi platform itu ketika gue udah memiliki sekitar 2000 portofolio atau 1000-an sampai 2000 portofolio di Shutterstock. Kenapa ini merugikan? Balik lagi, kenapa merugikan untuk pemula? Karena ya teman-teman ketika kalian berjualan langsung di banyak platform, kalian akan kepecah fokusnya ke lebih dari satu platform. Kalian akan sama dengan mindset pemula ya. Karena gue jujur agak menyayangkan ketika teman-teman masih berpikir ketika jual di Adobe dan Getty, kenapa ya mas saya ditolak ataupun di Freepik ya? Kenapa ya mas saya masih nggak di-approve gitu kan? Nggak di-approve sebagai kontributor. Ataupun bahkan ada yang sampai di-banned juga. Karena menurut gue itu orang terlalu bernafsu untuk mencoba peluang di tempat lain. Jujur ya teman-teman ya, ini catatan penting buat kalian bahwa platform di luar Shutterstock bisa jadi lebih tegas dalam berjualan stok foto. Ya, tegas dalam artian gimana sih mas? Contoh kayak Adobe Stock ya. Adobe Stock itu sekarang reviewnya lama, udah lama 1-2 bulan. Kalau mereka menilai foto teman-teman spamming, itu udah langsung di-banned. Spamming itu adalah memfoto satu objek yang sama secara berlebihan dan di-upload di satu platform. Nah, itu masuknya spamming. Getty Image, ketika kalian pengen lolos jadi kontributornya aja, ada seleksinya. Jadi nggak sesimpel kayak kalian di Shutterstock daftar langsung bisa upload. Mereka ada seleksinya juga. Termasuk juga dengan Freepik gitu kan. Freepik juga ada seleksinya. Envato Element juga ada seleksinya. Ataupun Storyblocks yang buat pengen jualan di footage, itu ada seleksinya. Dan seleksi-seleksi di platform tersebut itu udah mulai diketatkan karena banyak banget kontributor pemula yang mencoba masuk ke tempat mereka. Ya, akhirnya diperketat sehingga nggak sembarang orang bisa lolos di platform tersebut. Makanya, ketika teman-teman masih berjualan di Shutterstock, baru approve 1, 2, 3, dan belum banyak laku, terus mencoba untuk mereplicate itu ke tempat lain, menurut gue itu bukan hal yang bijak untuk kalian lakukan gitu. Takutnya gini, ketika kalian mencoba untuk berjualan di tempat lain, terus ketemu kendala-kendala tersebut, kalian akan kayak merasa, wah ini susah ya, ini berat ya, akhirnya ya nggak konsisten. Ingat teman-teman bahwa Microstock ini adalah marathon game, yaitu game atau alias pekerjaan jangka panjang yang baru kelihatan hasilnya itu setelah sekian lama. Jadi nggak sesimpel dalam waktu sebulan 2 bulan terus payout 500.000 jutaan rupiah, itu nggak kayak gitu ya teman-teman. Itu butuh waktu yang lama. Sebelum videonya gue lanjutin, gue mau ngasih tahu dulu bahwa buku Microstock Mastery gue udah terbit. Teman-teman udah bisa langsung beli bukunya ya. Karena buku ini gue jamin akan memandu kalian dari yang masih belum paham sama sekali soal Microstock sampai pengen level up biar cuannya makin gede. Nah, gue rekomendasiin banget buku ini, rangkuman 7 tahun gue dalam menjadi seorang Microstock kontributor. Nggak cuman itu, bukunya udah tebel banget, sekitar 350 halaman, ukuran internasional, ditambah ada 90 QR code yang bisa kalian scan untuk menjadi materi tambahan secara gratis ya. Gue kasih kode diskon ini untuk bisa dapetin diskon lebih banyak lagi di Shopee ya. Gue taruh linknya ada di deskripsi, langsung check out sekarang juga karena cetakannya terbatas. Lanjut ke video selanjutnya. Balik lagi bahwa kalian nggak bisa untuk mendapatkan hasil yang instan dengan cara mencoba untuk mereplicate berjualan di tempat lain. Itu menurut gue nggak cocok. Lalu apa sih mas saran dari Mas Rizky untuk bisa sampai balik platform? Saran saya cuma satu teman-teman, yaitu terbiasa approve dan terbiasa laku dulu di Shutterstock. Itu aja. Shutterstock itu punya standar yang paling bagus di antara semua platform kalau menurutku ya. Untuk pemula. Karena ada yang standarnya lebih tinggi seperti Getty Image, iStock itu lebih tinggi menurutku. Termasuk juga Adobe sekarang udah meningkatkan standar approve-nya juga. Termasuk Envato Element kalau teman-teman pengen masuk ke Envato Element. Tapi pada intinya adalah Shutterstock ini untuk pemula itu paling ramah ya. Paling ramah kalau kalian dinilai agak banyak spam, itu mereka masih menolak karena similar image. Tapi kalau di Adobe, kalau terlalu banyak spam, langsung kena banned. Bisa jadi kayak gitu. Ataupun iStock, Getty Image pun kalian lolos jadi kontributor yang kalian terlalu banyak spam juga langsung kena banned itu bisa. Jadi harus berhati-hati. Saran gue itu tadi, terbiasa approve, terbiasa sold, dan kalau mungkin satu lagi ya teman-teman, pernah payout di Shutterstock. Itu aja syaratnya. Jadi kalau buat kalian yang masih baru banget pemula,
fokus dulu ke Shutterstock. Bener-bener fokus ke Shutterstock. Kalau kalian udah terbiasa approve dan sold bahkan ataupun payout, kalian akan memiliki mindset sebagai seorang microstalker karena itu yang paling susah ya. Nah, baru nanti teman-teman ketika kalian udah sold, kalian udah tahu oh foto mana yang laku, foto mana yang approve, kalian udah mindsetnya udah ngerti, udah paham soal industrinya, kalian akan duplikasi stok yang sama ke banyak platform, itu nggak ada masalah, teman-teman. Itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalian nggak akan takut atau gimana, atau mungkin mengalami kendala di platform-platform lain itu enggak ya. Jadi itulah yang paling gue saranin gitu. Loh masa sih kalau saya pengen tetap memaksakan diri untuk jualan di banyak platform, apakah itu nggak boleh juga? Ya sebenarnya boleh, tapi balik lagi ya, itu tadi ada resikonya. Tapi gue sih ada beberapa platform yang kalian bisa coba kalau kalian pengen beneran nyoba di platform-platform lain ya. Contoh seperti 123RF ataupun Deposit Photos, itu pembelinya ada, lebih gampang approve. Dripstamp juga ada, itu Dripstamp juga lebih gampang approve juga gitu kan. Itu bisa gitu kan. Kalian mau coba di itu tadi 123RF, Dripstamp ataupun Deposit Photos. Silahkan coba itu. Oh ya, ada satu platform lagi Alami. Alami ini sold-nya lumayan kenceng, lumayan bagus. Tapi kalau kalian ditolak satu foto itu satu uploadan langsung ditolak semua. Gila nggak? Di Shutterstock kan masih ada satu ya. Kalau di Alami nggak. Alami langsung kalau lu ketolak satu foto, satu folder itu ngeblur, langsung ditolak, keangkat semua. Langsung ditolak semuanya. Dan kalian nggak bisa upload sampai 10 hari ke depan. Itu Alami. Jadi ya itu teman-teman. Jangan terlalu bernafsu untuk banyak berjualan di banyak platform ketika kalian masih belum lancar approve-nya. Kalian belum lancar sold-nya, belum sering-sering sold, atau bahkan belum pernah payout. Itulah yang teman-teman saranku, level 1 dilewatin dulu di Shutterstock, level 2 dilewatin dulu di Shutterstock, baru nanti ketika udah pernah payout, masuk level 3 nih, yang tadi kontributor yang gue pernah jelasin di awal, itu baru teman-teman masuk ke banyak platform untuk memperbesar kemungkinan laku. Aku pun ya, tadi udah aku mention bahwa aku udah punya 1000 portofolio baru aku jual di banyak platform. Ya, sampai ke 15 platform ini. Nah, nanti ya teman-teman, ketika kalian udah mulai masuk ke level 3 ya, udah pernah payout di Shutterstock, kalian akan berjualan di banyak platform. Kalian harus menemukan juga formula yang tepat untuk mengefisiensikan pekerjaan kalian. Nah sayangnya gue nggak akan share di YouTube karena ini konten eksklusif. Jadi hanya gue share khusus di kursus gue di microstalker.id dan di kelas-kelas gue juga di Shutterclass. Jadi gue akan share cukup di situ aja. Buat teman-teman yang udah ikut mesti udah tahu apa sih rumusnya Mas Reski atau formulanya Mas Reski seperti apa dan udah banyak membuktikan itu berhasil. Pada intinya, gue bisa berjualan di 10 atau 15 platform itu gue dengan cara yang sangat efektif sekali ya teman-teman. Jadi nggak harus udah akan meminimalisir resiko-resiko dari tiap-tiap platform. Karena gue jujur ya udah pernah juga di ban di Adobe Stock. Terus gue nego buat akun gue diaktifin kembali. Ya untungnya masih bisa diaktifin ya. Itu gue udah pernah mengalami iStock pun gue kena limit sekarang. Jujur akun gue tuh cuma bisa ngupload 50 foto per minggu maksimal. Itu ya karena gue dulu awalnya sempet menganggap sama juga bahwa satu platform itu di Shutterstock itu sama dengan platform-platform yang lain gitu. Nah gitu teman-teman terkait ini. Pokoknya gue sangat saranin buat teman-teman yang masih banget baru pemula ya, kalian pelajari dulu, fokus dulu di Shutterstock dulu ya. Fokus di Shutterstock pokoknya. Jangan ke platform-platform lain, jangan lirik kanan, lirik kiri dulu. Nanti dulu aja. Kalau udah payout sekali, udah sering approve atau payout sekali, udah paham oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini di Shutterstock, baru kalian coba jual di platform-platform lain. Ingat, tiap platform punya karakter masing-masing dan gue akan bahas di kursus gue ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi fokus aja di Shutterstock. Nah, kalau kalian ada pendapat lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Atau kalau kalian memiliki pengalaman-pengalaman terkait hal tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Ini opini gue pribadi. Jadi saran gue untuk teman-teman yang baru banget mulai kurang lebih seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nyimak dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-save. Kalau ada tanggapan, silahkan di komentar. Jangan lupa juga untuk di-like dan subscribe ya, teman-teman, karena itu gratis. Ingat, kalau kalian ada pertanyaan, bisa juga DM gue di Instagram gue di @reski11 di sebelah sini. Kalian akan banyak menemukan inspirasi-inspirasi dan tips and trik seputar microstock. Di broadcast channel ya, kalian juga bisa lihat update-update gue mengenai microstock ya. Gitu aja. Thank you semuanya udah nyimak dari awal sampai akhir. Goodbye.